Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Shalom sahabat Basilea, jumpa lagi di channel kita Basilea TV. Hari ini kita akan mengulas 2 Korintus pasal 9. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita beri judul dicukupkan, dilebihkan, bahkan diperkaya. Nah, saya baca dulu saudara ayat yang ke-6. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di ayat 6 ini kita diajarkan dan diingatkan mengenai hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai berbicara tentang kualitas dan kuantitas. Kualitas tentu saja jika kita menabur benih jeruk misalnya, maka tidak akan tumbuh semangka. Demikian juga jika kita menabur semangka, maka tidak akan tumbuh jeruk. Kuantitas berarti mengenai jumlahnya. Jika kita menabur sedikit, maka juga akan tumbuhnya sedikit. Jika menabur banyak, maka juga akan bertumbuh banyak. Nah, saudara, kita diingatkan tentang hukum tabur tuai ini. Bukan berarti kita diajarkan ketika memberi, ketika menabur, maka kita bermotivasi untuk menuai hasilnya dengan berlipat ganda. Kita tidak diajarkan, firman Allah tidak mengajarkan kita memberi dengan motivasi seperti itu, memberi dengan motivasi hasil yang berlipat ganda, karena pemberian bukanlah investasi. Tapi maksud ayat ini adalah kita diingatkan bahwa hukum tabur tuai jugalah berlaku, tetapi bukan sebagai motivasi utama kita dalam memberi. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi mereka yang memberi dengan rela dan dengan sukacita. Rela berbicara tentang setelah kita memberi, maka itu bukan lagi milik kita. Maka kita tidak perlu memantau, kita tidak perlu merasa itu masih bagian kita, merasa itu masih hak kita. Jika memberi dan berpikir demikian, maka itu bukanlah pemberian yang rela. Itu seperti semacam iuran begitu ya saudara. Anda punya hak ketika Anda memberi iuran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berpikir lebih dalam. Sesungguhnya sebelum memberi pun itu bukan milik kita. Sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan Tuhan. Saya pernah mendengar tentang ilustrasi, belajarlah dari tukang parkir, bahwa semua yang dia miliki, motor-motor yang dia miliki itu hanyalah titipan. Nah, demikian juga kita saudara, semua harta, semua alat, semua sarana yang kita miliki ini sesungguhnya hanyalah titipan. Nah, berikutnya ayat yang ke-8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Nah, 8a dulu saudara. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu. Seorang yang melayani, memberi, murah hati harus memiliki mindset bahwa Allah lah yang melimpahkan segala anugerah kepada kita dan dia sanggup melimpahkannya lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang diambil daripada kita, tidak ada sesuatu yang kita di dalamnya. Ketika kita memberi, itu pun adalah anugerah Allah dan Allah akan sanggup melimpahkannya kembali. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tuhan ingin kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, terutama mereka yang mau dan berani memberi, memiliki hati yang murah hati. Saudara, berkecukupan bicara tentang perasaan dan tentang kebutuhan.
perasaan cukup adalah sesuatu yang penting karena ada banyak orang yang punya harta yang banyak, yang punya sesuatu yang banyak tetapi tidak merasa cukup. Berkecukupan juga berbicara tentang kebutuhan. Tuhan menjamin kebutuhan kita. Di dalam Alkitab juga dikatakan, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Karena itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa orang yang melayani Tuhan, orang yang mau memberikan hidupnya, hatinya, dan pikirannya, bahkan memberi murah hati dananya untuk Tuhan, maka Tuhan menjamin kebutuhan hidupnya. Dia akan cukup di dalam segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cukup ini sangatlah penting dan ini membuat kita mampu bersyukur dan menjalani kehidupan dengan bahagia dan sukacita. Karena itu Tuhan ingin kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Yang berikutnya yang 8b, dan malah berkelebihan di dalam perbuatan baik. Jadi tujuan utama Tuhan memberkati kita bukan supaya berkat secara harta dunia ini berlebih atau bahkan semakin kaya, walaupun ada orang yang memang diberkati, diberi karunia demikian dalam pekerjaan Tuhan, tetapi secara umum saudara, Tuhan ingin kita cukup dalam segala sesuatu dan Dia ingin kita lebih, tetapi di dalam perbuatan baik. Jadi yang memberi juga harus melakukan perbuatan baik. Apabila kita memberi tapi kita mengindahkan, tidak menghiraukan, berbuat baik, maka kita perlu mengevaluasi. Karena orang yang memberi dengan sukacita, orang yang murah hatinya haruslah orang yang juga melakukan perbuatan baik. Bahkan orang yang demikian akan dilebihkan oleh Tuhan perbuatan baiknya. Semakin hari semakin baik, hatinya baik, pikirannya baik, perbuatannya juga baik. Luar biasa saudaraku, melayani dengan kemurahan hati, melayani dengan pemberian ternyata sangat berdampak bagi diri kita sendiri juga. Karena kita akan diberi perasaan cukup dan kita akan dilebihkan dalam segala perbuatan baik. Dan yang terakhir ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Yang terakhir saudara, kita juga akan diperkaya. Bukan janji diperkaya secara harta, tetapi diperkaya secara segala macam kemurahan hati. Orang yang murah hati akan ditambahkan anugerah karunia kemurahan hati itu oleh Tuhan, sehingga kita semakin kaya dalam kemurahan hati. Orang yang kemurahan hati itu bukan sesuatu yang stagnan atau stabil, tetapi itu suatu sikap yang progresif. Setiap hari, setiap saat kemurahan hati kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Hingga suatu saat orang yang murah hati akan mampu mendengar suara Tuhan untuk menuntunnya, memberi dan peka kepada siapa yang membutuhkan, kepada pekerjaan Tuhan mana yang perlu ditopang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani juga dalam hal pemberian dan kemurahan hati, dan orang yang demikian akan dicukupkan dalam segala sesuatu termasuk kebutuhannya, akan diperkaya dalam perbuatan baik, dilebihkan dalam perbuatan baik dan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, dan orang yang demikian akan membangkitkan syukur kepada Allah. Dia adalah orang yang berbahagia, orang yang mampu bersyukur, orang yang dapat menikmati kehidupan ini dan menjalaninya bersama Tuhan Yesus Kristus. Selamat melayani dalam kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati.